cerita itu akan ada nggak? Beda dengan audio. Kalau audio itu didengar, orang buta pun bisa menghafal. Orang buta bisa menghafal. Nah makanya kekuatan kata-kata itu jauh lebih luar biasa daripada audio, daripada apa? Visual. Al-Quran itu hebat sepanjang masa. Kenapa? Dia mukjizat yang bisa didengar. Sampai kapanpun orang pasti akan ingat dan pasti bisa menghafal. Jangan orang bisa melihat, orang buta saja masih bisa menghafal. Coba kalau mukjizatnya visual, orang buta bisa melihat nggak? Tapi kalau dia menghafal dan menghafal itu bisa dituangkan. Makanya Allah ya inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang mencatat. Maka sampai kapanpun Al-Quran itu nggak bisa dimanipulasi. Ada orang yang cuma memasukkan ayat Quran. Banyak nggak Al-Quran dipasukin? Tapi ada orang sudah hafal, wah ini salah. Kenapa? Dia udah ingat, udah tahu apa-apa. Tapi kalau cuma berdasarkan tulisan, makanya kitab agama-agama sebelah karena sudah dipasukkan dia nggak tahu lagi. Kenapa? Dia tidak menghafal isi kitabnya. Ketika dipasukkan dia nggak tahu bahwa kitab itu dipasukkan. Dia cuma apa yang dibaca di. Itu satu kaitan Al-Quran itu diapakan dulu. Makanya Al-Quran itu berusaha terbuka. Siapapun boleh baca. Mau muslim, mau kafir silakan. Boleh dipelajari. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Kenapa sampai sekarang masih bertahan? Inilah baru kita sadari bahwa ternyata mukjizat paling hebat itu adalah Al-Quran. Karena apa? Sampai sekarang mukjizat itu masih ada. Tapi mukjizat Nabi Musa yang membelah laut masih ada nggak? Tongkat Nabi Musa bisa jadi ular masih ada nggak tongkatnya? Nabi Ibrahim yang katanya nggak mampu dibakar api masih ada. Nabi Nuh dengan bahtera yang besar kapal masih ada. Semua sudah ada. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, masih ada mukjizatnya. Agama sebelah, Tauratnya sudah dipasukkan. Sama dengan Injil. Baik, kembali ke Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam qadar. Qadar itu ada beberapa makna. Pertama, qadar artinya mulia. Kenapa? Malam itu malam mulia. Kenapa malam itu mulia? Semua malam kan sama, gelap. Kenapa malam Lailatul Qadar malam yang mulia? Kenapa malam itu dimuliakan? Malam itu mulia karena turun sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Andai kan malam itu tidak mulia, maka tidak terlakukan, maka malam itu tidak mulia. Saking Allah memuliakan malam itu karena turunnya Al-Quran, sampai Allah kasih bonus buat orang-orang yang beribadah pada malam itu. Tuh. Saking mulianya malam itu, Allah bilang, ayo yang malam ini pada ibadah, gua kasih nih bonus gede. Dengan apa? 1000 bulan itu tadi. Disebut malam mulia karena turun yang mulia yaitu Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua disebut Lailatul Qadar itu kenapa? Qadar artinya sempit. Karena malam itu malam qadar cuma sekali dan setahun. Enggak 2 kali, enggak 3 kali, cuma sekali. Dan itu pun terbatas hanya sampai subuh. Sempit. Maka sebenarnya Lailatul Qadar malam yang sempit. Kemudian disebut sempit juga karena pada malam itu malaikat pada turun ke bumi. Saking banyaknya itu padat, saya kita nggak melihat. Kita nggak melihat. Kalau kita bisa melihat malaikat pada turun ini desak-desakan Pak, sempit. Karena apa? Banyak malaikat pada turun. Karena kita nggak melihat malaikat turun, akhirnya kita tidur molor. Untung kagak lihat. Oh iya. Tapi nggak ada yang kuat lihat malaikat. Nggak ada ya? Ada yang kuat. Nah, terus di Umar kan ngotot tuh minta ketemu sama Jibril. Ya Rasulullah minta ke Jibril supaya lihat bentuk aslinya. Jangan deh, nggak buat berani.
Setan aja takut sama Umar. Setan kalau ketemu Umar minggir itu setan. Saking takutnya sama Umar. Nyombong buat saya. Benar. Akhirnya Jibril nunjukin bentuk aslinya. Baru ngeluarin sayap doang satu pingsan Umar. Baru ngeluarin sayap. Karena Jibril itu nemuin Rasulullah selalu dalam bentuk manusia. Gak pernah bentuk aslinya. Ketika Jibril datang menunjukkan asli, baru ngeluarin sayap satu. Sayyidina Umar sudah pingsan. Nah akhirnya Rasulullah pun pengen melihat bentuk aslinya. Jibril pengen tahu. Jangan Rasulullah minta tetap kuat. Akhirnya Jibril menunjukkan bentuk aslinya sama. Rasulullah juga enggak pingsan juga. Karena Jibril itu bentangan sayapnya saja satu sayap itu dari barat ke timur. Segede apa kan? Bayanginnya begini, bayanginnya kalau kita lihat tata surya, matahari ini kan planet. Nah itu Jibril itu alam raya itu begini doang Pak. Di antara tata surya bumi itu segede apa? Nah kita mau Jupiter gak ada apa-apa ya kan? Bumi yang Jupiter gak ada apa-apa. Itu kalau kita melihat bentuknya. Tapi ada satu malaikat yang paling menyeramkan. Jibril saja sampai melihat malaikat satu itu. Jadi suatu hari ketika Rasulullah kedatangan Jibril lagi ngobrol-ngobrol, ada Jibril itu malaikat yang sering mendatangi Rasulullah. Ketika sedang ngobrol datang, gitu kan tiba-tiba muncul di satu makhluk. Ketika dia muncul, Jibril langsung diam, pucat mukanya. Nah, terus makhluk itu nyamperin Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Kamu disuruh pilih, mau tetap menjadi hamba atau mau jadi raja di dunia. Kalau kamu ingin jadi hamba, kamu akan mati. Kalau kamu ingin jadi raja di dunia, kamu akan hidup abadi selama-lamanya sampai kiamat. Terus kata Rasulullah, saya pilih jadi hamba. Ya sudah, berarti dia bawa pesan, pulang lagi. Pulang di makhluk. Terus Jibril masih gemetaran. Ditanya Rasulullah, Jibril, apa dia? Gemetaran. Waduh, kok dia pakai turun ya? Berarti luar biasa nih. Emang dia siapa? Kok sampai gemetaran gitu? Dia adalah malaikat yang paling menyeramkan di antara kami dan orang. Siapa? Itulah malaikat Israfil. Jadi ada yang besar dari Jibril, namanya Israfil. Nah, ketika ketemu Rasulullah pun Israfil juga saya rasa itu dirasa tidak dalam bentuk asli. Cuma Jibril melihat dalam bentuk asli, dan Muhammad melihatnya tidak dalam bentuk. Jibril saja sampai ketakutan melihat Israfil. Oke, kalau ya ini urusan gaib, kita percaya aja lah. Urusan gaib mana itu. Baik. Malam Lailatul Qadar, Qadar diartikan juga dengan malam ketentuan. Nah, ini dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah 1 tahun ke depan hidupnya akan berubah. Ketika kemarin pada malam disebut sampai kita sudah ditentukan takdir kita ini. Misalkan hari ini kamu mendapat jodoh, tahun ini kamu akan begini, bahkan begini. Ketika Lailatul Qadar kita dapat itu, kita berdoa insya Allah nasib kita yang sudah tertulis itu diganti sama Allah. Itu malam Lailatul Qadar. Maka sebutnya Lailatul Qadar, malam ketentuan. Ya, Lailatul Qadar itu artinya bisa qadar artinya mulia, sabit atau tentuan. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, niat aja nggak cukup. Niat aja nggak cukup. Nah, mendapat Lailatul Qadar cuma niat doang, nggak ngerjain apa-apa. Nggak cukup dengan niat. Nah, yang perlu diketahui bahwa tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Nggak semua. Hanya orang-orang tertentu, hanya mereka yang Allah izinkan malaikat ketemu. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Pada malam itu turun malaikat. Malaikat itu bentuk jamak. Artinya banyak. Kalau satu sebenarnya malak. Malakun satu, malakani dua, malaikat banyak. Jadi malaikat itu adalah bentuk kalimat jamak sebenarnya.
Ya, tanazzalul malaika, pada malam itu turun malaikat dalam jumlah yang banyak. Waruh, ruh ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ruh ini adalah nama lain dari Jibril. Jibril mendapat gelar taruh atau Rohul Kudus. Kenapa? Karena dia adalah panglimanya para malaikat, pangapnya, apa tuh? Jenderalnya. Apa kalau pimpinan sebenarnya? Ya, pakai kepalanya ya. Kepala malaikat, pimpinan malaikat itu siapa? Komandannya Jibril. Jadi pada malam itu Jibril turun membawa pasukan itu turun ke bumi.